Ketika di startup is totally different. Mungkin produknya belum ada, tapi problemnya ada. So the problem is there, you have to think about how to create the solutions. Terus kalau balik lagi, apakah kita butuh tech background apa enggak? Buat aku personally, kita nggak butuh tech background. Dan aku ngerasa bahwa yang dibutuhkan itu bukan tech background, karena kita punya engineer. Pertanyaannya, can you talk with the engineer? Nah, Dari situ, diselesaikan aja dulu. Keep those small number of customer happy. Gitu kan? Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. Where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, WGS Hub, and Panasonic. Hi Builders, welcome to Impact Talk by Impact 2 Season 2 gitu ya. Kita seperti biasa nih di Season 2 kita agak beda sama season pertamanya Italo yang lebih banyak bahas dari sisi high levelnya founders yang sudah berkecimpung dari tahun 2016 sampai mungkin tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 2015 sampai 2017 mungkin ya. Kalau gue ini akan ngebahas lebih banyak sama founders atau product people gitu ya. Memang yang foundersnya mungkin membuat produknya di lebih recent atau orang-orang produk yang memang ngerti nih the day to day of being a product people, karena memang Impact Talk is always focus on product market fit kan. Nah, hari ini kita kedatangan one of coachesnya Impact 2 nih gitu ya. Mbak Maria ini memang nanti beliau yang cerita sendiri journey-nya very interesting. I think she came from a very interesting background dan sekarang jadi salah satu product lead ya, namanya product lead ya, di Zendeed gitu, which is Zendeed is one of the unicorns of Indonesia. Jadi Mbak Maria boleh menyapa dulu nih our builders gitu ya. Halo semuanya, nama saya Maria Sahara. Saya sekarang product lead di Zendeed. Ada beberapa produk yang saya pakai. Ada beberapa produk yang saya manage dalam Zendeed. Ada remittance, ada escrow, ada forex. Sekarang juga ada yang baru Zen Capital. Oke, berarti tadi berapa produk tuh? 3 products ya istilahnya ya sebenarnya. In kalau high levelnya itu ngitungnya gimana sih? Sekarang vertikalnya ada 4 jadinya. Vertikalnya ada 4 jadinya ya. Oke, interesting. Oke. Mbak Maria, aku tuh tertarik banget when we know waktu itu lagi nyari coach gitu kan, terus direkomend nih sama timnya Zendeed, ada Maria Sahara nih, and then we read your LinkedIn gitu kan ya. Terus you came from actually not a startup background previously. That's why wah menarik banget nih gitu ya. Banyak banget founders kita itu datang juga dari background non tech gitu dan selalu bertanya-tanya kayak, ini kalau gue pindah bikin tech tuh gue wah gitu, they're very confused gitu. Boleh diceritain nggak your journey gitu ya dulu waktu dari mungkin your previous job terus pindah ke Zendeed yang startup nih gitu, kayak how was the challenge? Menarik sih karena I start my career itu sebagai public officer, jadi aku dulu PNS. Starting my career back in 2010 itu aku emang pengennya jadi PNS. Kenapa ya pengen jadi PNS? Awalnya sih mungkin karena dari kecil didikannya tuh ya namanya juga Asian parents, very baby boomer, right? Jadi pengennya anaknya tuh jadi PNS aja gitu. Terutama sepertinya doktrinnya masuk gitu ya, dan aku benar-benar ngerasa bahwa I think my dreams is to be public officer, which is jadi PNS itu. Nah, aku ngejalanin pekerjaan sebagai PNS itu sekitar 3 tahunan kalau nggak salah ya. Terus aku berangkat S2, terus di situ aku ditawarin kerja oleh sebuah company dan ujung-ujungnya aku masuk dalam sebuah foreign bank di London. Nah, ketika aku dapat pekerjaan di London itu, aku ngerasa duniaku tuh, cara pandangku tuh berubah gitu loh. Cara pandangku berubah bahwa sebenarnya yang membuat aku sangat semangat untuk jadi PNS pada waktu dulu adalah the opportunity to change into something better. Aku nggak muluk-muluk orangnya kayak harus, kalau berubah itu harus yang gede gitu. No, it doesn't have to be that way. Bisa juga dari yang kecil-kecil, but I can contribute to these positive changes gitu. Aku pengen punya kontribusi lah ibaratnya gitu. Nah, ternyata setelah di situ aku sadar bahwa kontribusi itu gak melulu harus dari badan regulasi. It can be coming from any part of the job basically. Nah, ketika aku masuk ke foreign bank itu, aku sadar bahwa ternyata ini menarik ya, karena it's very close into execution. Nah, sama-sama kaku gitu ya, sama-sama kaku. Government, banks, mereka sama-sama punya rules dan sama-sama kaku nih penempatannya. Tapi beda aja, mainnya beda aja gitu. Yang satu non-profit, satu profit gitu kan. Nah, terus
Dari situ aku ditawarin sebenarnya mau nggak lanjut di London or maybe in other countries. Tapi mungkin waktu masih muda pikiran aku lebih seneng deket sama keluarga gitu ya. Jadi kayak okay, I choose to be back in Indonesia. Dia udah bilang bahwa ini gak ada nih divisinya di Indonesia. Do you still want to proceed? Aku bilang yes gitu. Boleh dicoba dulu aja. Terus kalau dipikir-pikir aku tuh nggak tahu ada yang namanya product management job back then. Jadi ketika HR-nya itu nge-approach aku ditanya gitu, do you have any specific roles you have in mind? Aku bilang, I don't know. Mungkin ibu yang lebih tahu gitu ya, ibu yang lebih tahu nih. Udah ngelihat banyak CV, aku cocoknya di mana. So she was assigning me into this product management job. Katanya aku cocok banget katanya di situ. Dan masuknya itu ke transaction banking. Dan transaction banking is not just about banking, totally different. Banyak banget nitty-gritty yang kita urusin gitu ya ketika kita ngomongin soal transaksi. Payment, collection, liquidity, banyak gitu loh. Nah disitulah aku mulai bersentuhan dengan all of these digital payment. Nah di digital payment stres gak? Stres banget. Karena this is not something that I learn. Aku bukan orang yang datang dari background IT. Kalau boleh tahu dulu backgroundnya berarti university-nya ngambil apa sih Mbak waktu itu? Aku tuh S1 di ITB ngambilnya planologi. Jadi regional city, Regional city planning. ya. Yeah, exactly gitu kan. Jadi jauh banget. S2 aku juga masih align dengan development tapi more into financing. Jadi project financing, infrastructure, investment and finance. Bener-bener spesifik banget pembangunan infrastruktur skala besar, gimana cara financingnya di luar dari talking about loans misalnya gitu. Nah ketika masuk ke transaction banking, wah pecah banget, nggak ngerti apa-apa at the start. Dari mulai istilah, abbreviation gitu tuh udah ngaco banget deh. Maksudnya ngaco banget tuh dalam artian I have to learn really from the scratch gitu. Jadi itu tough moment, tough period juga, tapi I'm grateful karena disitulah justru aku belajar. Di situ aku justru jadi malah belajar tentang transaction banking, thinking about gimana ya, maksudnya bagaimana caranya mengembangkan sebuah produk tapi kaku banget gitu, kaku banget, highly regulated banget gitu. Dan awal-awal tuh stresnya kayak gini, should I care? Dan itu tuh adalah sebuah value yang penting banget untuk dipunyain sama product manager. If you don't care about the product, you don't like, you don't understand, step off ya kayak gitu. Nah terus masuk ke tech startup gimana ceritanya? Karena aku diajakin awalnya sama teman, ayo Mar masuk gitu ke salah satu payment gateway juga. Terus ragu-ragu dong of course ya, karena aku pikir kalau tech udah diambil tech, I should be able to understand about the tech. Itu dia, itu yang selalu suka jadi apa ya, kayak stereotip product manager you come from tech dong harusnya. Iya kan. Nah itu dia, sedangkan aku coding tuh apa gitu kan, API tuh apa. So I come into tech company without knowing what is API waktu itu. Tapi aku ngerti tentang bisnis, tentang managing the overall business, understanding about the product aku ngerti. Tapi kalau kita ngomongin specifically gimana cara codingnya, I don't know gitu kan. Aku bisa baca requirements tapi aku nggak apa ya, maksudnya ya, requirements is one thing but understanding about really coding things is different thing, right? Jadi waktu awal persepsi aku adalah oke, aku harus belajar coding nih kayaknya, gitu kan. Terus ya udah deh kita coba aja. Toh bosnya gitu kan want to accept me. Jadi let's just like do this. Nah perbedaan yang paling utama adalah di sini. Ketika kita ada di sebuah industri kayak banking gitu, produknya tuh udah ada. So we sell the product yang udah bener-bener ada. Terus kalau kita mau meng-enhance sesuatu, it takes a long time karena approvalnya bisa berlayer-layer. Nah, karena ketika kita bikin satu produk banking, maka itu bisa impact di overall environment, gak cuma dalam satu negara, bisa jadi negara lain juga. Apalagi kalau ini global banks gitu. Nah, ketika di startup is totally different. Mungkin produknya belum ada, tapi problemnya ada. So the problem is there, you have to think about how to create the solutions. Misalnya gini, kita ngomongin soal air ya. Ada air nih, gimana caranya untuk ngewadahin air so you can actually bring it. Nah, kata Bang, kita punya beberapa jenis gelas. Ada gelas yang ada kakinya, ada gelas banting tuh apa ya? Gelas yang gak ada kakinya gitu ya. Gitu. Terus misalnya ada botol gelas misalnya gitu. Terus kata startup, mungkin belum tentu gelas kali ya. Bisa jadi kita butuhnya botol stainless misalnya gitu. Karena airnya panas nih, kalau gelas pecah. Nah, kalau di bank kita kan produknya udah ada. Jadi ketika produknya udah ada, oh ya udah we manage, we understand about the users. Kenapa kok bulan ini dia transaksinya turun gitu. Tapi kalau di startup kita lihat dulu, ini problems
kira-kira solusinya apa ya? Ada nggak product suites yang sekarang kita udah punya bisa meng-cater accommodating mereka punya problems, or maybe we have to build something on top of it. Nah, itu bedanya. Jadi di situ aku ke-trigger banget justru. Oh, this is what I'm looking for in life gitu. Ketika dealing with the problems and creating the solution, ternyata aku lebih passionate ke situ. Jadi walaupun misalnya udah ada existing product, tapi kan ada new problems that comes gitu, dan itu memberikan solusi terhadap that new problems ya. Betul. That's the passion that you have ya. Betul gitu. Jadi even though produknya udah jadi, udah jalan gitu kan, itu nggak bener-bener apa ya, bisa stagnan begitu saja. It's not going to be like that. That's why fintech juga ada gitu kan. Kalau memang semua masalah sudah selesai dengan produk perbankan, you're not going to be here. Gitu kan. Jadi kalau aku sih ngelihatnya memang fintech itu lebih dekat dengan customer yang punya problems ini. They talk with them directly, they understand about what they need, sehingga they can create something out of it, dan bisa lebih cepat gitu, karena tidak harus berlayer-layer tadi gitu kan. Untuk punya enhancement itu sebenarnya kita butuh cost, kita butuh tahu risk, kita butuh tahu impact gitu kan. Nah, startup itu bisa lebih dekat gitu. Misalkan foundernya bisa duduk bareng sama kita gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal misalkan kabang atau corporate, nggak mungkin. Bapak direktur nggak mungkin dong ada di samping terus kayak hitung-hitungan bareng, ngobrol bareng gitu kan. It will be different lah ya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi memang you find that the passion that you have is actually solving the problems, dan actually tech startup allows you to do that gitu ya. Tapi balik lagi tadi soal decoding bahwa you don't have to come from tech. Is it really difficult for you to catch up waktu di awal gitu ya, and then coming to a tech startup you have to, karena kan kalau sepengetahuan mungkin bisa diklarifikasi ya, kalau product manager ini emang ada role-nya salah satunya adalah mengcommunicate ke tim yang akan develop pastinya gitu kan. Was it really susah nggak sih the transition gitu ya? Dan skill set apa yang akhirnya harus you have to develop? Kalau buat aku, alhamdulillahnya nggak terlalu berat. Kenapa? Karena dari background aku itu udah banyak ilmu manajemen. Jadi, dan aku juga suka storytelling ya, like this gitu loh. Jadi ketika menjelaskan sesuatu tuh cukup detail dan cukup terstruktur. Itu yang penting banget sih sebenarnya. Kita mesti tahu apa yang mau kita bangun. Nah, apa yang mau kita bangun ini kadang-kadang ya, itu kan kesannya kayak gampang gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu. Sometimes people are like, kayaknya bangun A deh, tapi B juga penting sih. Tapi kayaknya A tuh terkait deh dengan C gitu. Jadi sebenarnya tuh to define what it is that we really need to build itu sebenarnya nggak semudah itu gitu. Terus kalau balik lagi, apakah kita butuh tech background apa enggak? Buat aku personally kita nggak butuh tech background. Dan aku ngerasa bahwa yang dibutuhkan itu bukan tech background, karena kita punya engineer. Pertanyaannya, can you talk with the engineer? Nah, gitu kan, bahasanya kan kadang-kadang bisa jadi harus ditranslate, nggak butuh ya berarti punya tech background ya? Enggak. Nah sekarang gini, misalnya kamu ngerasa kesulitan untuk berkomunikasi secara lisan, sebenarnya kamu bisa berkomunikasi dengan cara yang lain, yang lebih universal. Contohnya apa? Dokumen, tulisan, dan juga gambar, swimlane diagram. Nah swimlane diagram atau any kind of diagram, Gantt chart, apapun itu bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan banyak stakeholder. Salah satunya adalah engineer. Mereka tuh bukan robot loh, mereka tuh manusia juga sebenarnya gitu kan. Jadi it's just that gimana caranya kamu bisa membuat mereka itu mengerti apa yang ingin kamu buat itu, yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi penting gitu loh. Filternya itu dari bisnis yang mungkin aku maunya pokoknya bisnis growth misalnya 30%, kliennya bisa nambah juga misalnya 30%, misalnya gitu. Terus kira-kira ini semua yang manual diautomatin deh gitu misalnya gitu kan. Itu kan ya oke, gitu. But what? Right? Mulai dari mana? Mulai dari mana nih? Banyak banget nih yang manual, mau mulai dari mana? Mana yang paling penting gitu kan. Nah, kita bisa breakdown tuh. Oke, gimana caranya ya buat kita, apa sih fitur yang paling utama untuk kita mendapatkan customer baru? Misalnya gitu. Dari yang fitur yang sekarang, apa kurangnya? Misalnya gitu. Oh, kita harus nambah nih. Nambah apa? Nambah promotion biar orang lebih tertarik nih beli di tempat kita. Oke, promotion tuh nempelnya di mana ya? Misalnya. Nempelnya di barang, di toko, di logistik, apa misalkan di payment channel. Gitu kan. Pakai credit card dapat diskon 10% misalnya gitu. Hari Selasa pemegang kartu sesuatu dapat diskon misalnya kayak gitu-gitu.
atau dari tokonya, atau semuanya nih mau ditempel di semuanya, mana yang paling penting duluan, kira-kira mana nih yang paling menarik duluan. Kamu bisa punya riset tuh bareng sama sama si orang bisnisnya, gitu kan, sama orang bisnisnya dia punya, oh kalau dilihat dari behaviornya sebenarnya yang paling berpengaruh itu diskon ongkir misalnya gitu. Can we roll out that first dari our promo engine in overall? Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus bisa didefine dari sebuah gelondongan keinginan bisnis menjadi sesuatu yang lebih detail. Attainable juga kali ya yang bisa Iya, ya. betul. Sebenarnya ini menarik karena banyak banget ya startup kita tuh yang bingung gitu when they have to prioritize. Mereka early stage. Kalau ini kondisinya mereka early stage rata-rata. Gimana gue tahu mana yang gue harus prioritize gitu kan. Terus misalnya mereka punya beberapa target market, yang mana yang harus gue tuju duluan sebagai prioritas. Do you have any tips gitu when you develop product selama ini gitu ya di startup gitu kan? How do you prioritize sih sebenarnya as a product manager ya? Prioritize in building product. Tadi menarik sih, udah kita bahas sedikit, sebenarnya udah kita tap di pertanyaan sebelumnya. Gimana? Betul. Kalau marketnya udah jelas, tergantung ya, marketnya udah, segmennya udah jelas apa belum. Kalau segmennya udah jelas, kita ngobrol dulu sama masing-masing kliennya gitu loh. Kalau aku biasanya pendekatannya gini, kalau aku kan customer-nya sangat spesifik ya, jadi misalkan fund transfer license companies. So aku kerja sama dengan sales aku bahwa dia yang hunting gitu ya, hunting customer baru, understanding sebenarnya mereka maunya apa sih, gitu. Mereka maunya produk yang kayak apa sih, dari yang sekarang mereka udah ada kurangnya apa sih, gimana caranya lu bisa pindah ke gua kalau udah punya existing system, gitu kan, apa kurangnya dia sekarang, gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, yang mana yang belum ada, can we build it for you, do you want to commit with us together to build it together for you? Itu dia, ya. Do you want to commit with us ya, ngobrol sama customer-nya gitu. Karena itu kan kayak mereka menjadi early adopter dari your product kan, mengajak commit itu ya. Iya, gitu. Nah, dari situ diselesaikan aja dulu, keep those small number of customer happy, gitu kan. Ya udah diselesaikan dulu aja. Kalau dalam kasus aku tadi berarti fund transfer license companies, ya udah terus dikejar, udah habis belum, gitu kan, udah habis belum nih segmen ini, udah selesai belum nih semuanya kita bisa serving. Kalau belum ya kejar aja terus, perfect, make it more perfect gitu. Maksudnya bukan perfect ya, tapi make it better lah, make it more accommodating. Apa yang mereka butuhkan kita lebih bisa accommodating buat mereka gitu. Nah, terus kita boleh tuh geser, oke, kalau misalkan market ini kira-kira kita udah dapet nih misalnya 80%, 70% or any numbers that you feel like that's your target for market share, kita geser, oke, yang mana lagi yang kita bisa cater, kira-kira produk ini tuh bisa bermanfaat atau bisa direstructure untuk tipikal klien mana lagi. Ini kita baru ngomong B2B, bahkan belum ngebuka untuk consumer app. Kalau consumer app lebih gede lagi gitu kan, lebih gede lagi. Dan kita harus, kalau aku sih biasanya ngelihat dari industri segments. Karena kalau yang aku pelajari di dalam dunia payment itu, industri segmentsnya itu akan berbeda-beda. Misalnya, apakah dia airline companies, apakah dia marketplace companies, apakah dia mungkin small kayak Instagram sellers kind misalnya gitu, atau dia itu eksportir. Jadi dari situ tuh akan berubah gitu loh, akan bisa punya custom solution yang tersendiri gitu ya, cocok untuk segmen-segmen yang tersebut. Nah jadi kalau dibikin general gimana gitu, kalau misalkan startup bingung, ketika kita bikin produk, of course kita udah tahu dulu problemnya itu kan apa, sesuatu yang ingin kita solve gitu. Nah siapa yang paling suffering? We start with orang yang memiliki pain paling besar gitu. Jadi problemnya dialami oleh aku, oleh Mbak Maria, oleh siapa, tapi kan siapa yang paling merasakan pain itu sebenarnya? Segmen yang mana? Betul. Dan apakah itu bisa digeneralisir atau dikategorikan sebagai sebuah persona dalam data sosial penduduk tertentu gitu, data sosduk lah ya, kita bilangnya apa ya, demografi lah bahasa kerennya ya. Demografi tertentu, maybe age, maybe gender, maybe occupation, maybe jumlah penghasilan misalnya kayak gitu. Bisa dilihat dari situ. Nah, persona itulah kita bisa capture, oh this is our early adopter at start. Ngobrol, jangan cuma sekedar asumsi doang di atas gitu. Karena ketika kita asumsi itu kan bisa meng-create bias. It sounds like a good ideas. Tapi ternyata begitu di roll out, oh susah juga ya, gak ada yang mau pakai nih. Talking to the customers. Ini mungkin pertanyaan terakhir di episode ini ya. Talking to the customers. How sih Mbak? Karena banyak yang kayak, terus gue talking to the customer ngomongin apa gitu kan, apakah udah harus ada produk yang mereka coba depan kita, atau misalnya
misalnya produknya masih dalam bentuk masih di Figma gitu ya, terus kita cobain dong gitu. Gimana sih Mbak? What is talking to the customer? Oke. Ada beberapa stepnya. Tergantung kita ada di stage yang mana nih. Misalnya kita stage lagi mau gathering ideas. You don't have to have any Figma. Just talk about ideas. Contoh misalnya, aku tuh kayaknya pengen expand ya ke suatu negara di Southeast Asia. Di mana ya? Misalnya gitu. Ya ngobrol aja. Nanya, emang sekarang tuh kamu yang paling susah negara mana ya? Yang kira-kira menurut kamu problematik, atau misalkan channel di sana masih kurang optimal gitu kan, and then you feel like maybe you want to find another partner, terus kamu ngeliat juga mungkin tractionnya bagus gitu, trafficnya bagus, ada nih misalnya negara Thailand, misalnya gitu, you can know that from your customer even before you create the product. Nah terus kalau misalnya produk misalkan kayak tipikal produk-produk yang lain, misalnya gini, kita mau bikin waste management, kita mau bikin waste management application misalnya gitu, mulailah dari sekitar kita, ngobrol sama Pak RT, Pak RT kenapa sih kok kita tuh susah gitu ya, setiap hari Sabtu pasti numpuk ini sampah gitu, apa sih problemnya, kenapa sih sampah bisa numpuk terus? Di situ adalah fase dimana kita tuh mau nge-forming, kita punya hipotesis sebenarnya problem, tapi kita mesti tahu gitu loh, what is the real problem? Mungkin orang ngelihatnya problem itu hanya sebagai ada sampah numpuk bau tidak higienis. Tapi sebenarnya real problemnya bisa jadi adalah gini. Karena sebenarnya kita tuh yang ngangkut gak bisa lewat sini kalau hari Sabtu misalnya mobilnya, atau jadwalnya sekarang tuh schedulingnya suka berantakan, jadi kadang diambil kadang enggak misalnya gitu. Jadi the real problem itu adanya tuh di operation bisa jadi. Terus kalau kita udah selesai nih dengan Pak RT yang ini, tadi kan kita ngomongin soal siapa sih yang paling painful, cek tetangga sebelahnya lagi, RT sebelah, RW sebelah gitu. Mau lebih dari atas ke bawah bisa, datang dulu ke kelurahannya, tok Pak, saya pengen ada survei nih gitu, pengen ngobrol, kira-kira boleh nggak ya ngobrol sama Pak RT gini, izin dulu, survei dulu. Itu salah satu caranya. Ketika kita masih kayak belum tahu ya, masih hipotesisnya masih low banget gitu gitu. Nah terus kalau misalkan kita udah bikin nih, kita udah bikin kan, wah kayak ini oke nih, kita bikin aplikasi waste management, nanti orangnya bisa minta pick up apa segala macam gitu kan, balik lagi, datang lagi ke Pak RT, Pak RT, menurut Pak RT gimana nih, udah ada demonya, apakah it has to be kayak correctly coded? Sebenarnya nggak juga sih, kita bisa pakai demo app juga bisa, gitu. Kita bisa bikin kayak semacam pakai tankable gitu juga bisa. Iya, makanya itu ya, harus udah benar-benar perfect produk, enggak kan sebenarnya. There's nothing as perfect kan kalau di ini ya. Dulu MVP banget nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Bahkan sebelum dibangun pun bisa. Jadi sebelum dibangun dicek dulu ini flow-nya udah enak apa belum, orang ngelakuin ini intuitif apa belum gitu kan. Begitu udah checklist ibaratnya gitu ya, majority misalnya let's say bisa nih, baru kita masuk ship ke chefnya gitu, ke engineer. Ini kita udah bisa nih bikin seperti ini. Itu juga bisa sepertinya cara itu. Nah terus ngobrolnya kapan lagi? Udah running gitu kan, kita of course mau dapat feedback dong. Apakah ini benar-benar impactful for your life? Sekarang sampahnya bagaimana nih kabarnya? Gitu. Masih ada juga nih sampah, berkurang sih tapi nggak signifikan. Gali lagi problemnya, loop lagi gitu. Nah, biasanya juga ini dilihat dari matriksnya gitu ya. Apa misalnya kayak kenapa kok nggak dipakai ya Pak ya dari app saya, kenapa nggak dipakai kemarin ya gitu ya. Betul. Nah, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih soal produk, soal terutama meng-create derivative product nih. Di berikutnya kita akan lebih banyak ke sana ya. Dari situ diselesaikan aja dulu. Keep those small number of customer happy. Gitu kan. I admire mereka punya vision, tapi at the same time juga your first step adalah to educate. Dan yang namanya custom itu nggak selalu harus diselesaikan dengan tech or automation. Itu dibutuhkan jika memang trafficnya cukup tinggi, frekuensi melakukannya cukup tinggi. Human udah nggak mungkin nih untuk ngelakuin ini. Mengolah ini udah nggak mungkin. Iya gitu, nggak masuk akal. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.